semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Riva Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat donat pizza. Jadi supaya pembeli kita gak bosan dengan jualan yang kita jual itu cuman itu aja, alangkah baiknya kita coba dengan menu yang baru, dengan resep yang sama tapi bentuk yang berbeda. Pastinya lebih menarik pembeli, terutama anak-anak. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh permivan. Karena ini permivannya masih baru, jadi nggak usah dites dikembangkan terlebih dahulu ya, karena ini udah pasti masih bagus. Oke, langsung aja kita tuangkan 1 sendok teh. Kemudian tambahkan 1 sendok teh bread improver, atau boleh kalian ganti dengan menggunakan SP, TBM ataupun ovalet. Fungsinya bread improver ini supaya hasil donatnya jadi lembut meskipun tanpa telur. Kemudian di sini aku siapkan 150 ml air hangat kuku. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. Oke, langsung aja kita tambahkan 3 sendok. Setelah itu aduk-aduk sampai larut dan tercampur rata. Setelah gula pasirnya benar-benar larut, langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian pasang kaki mixernya. Lalu ini kita mixer dengan menggunakan kecepatan level 5. Untuk mixernya di sini aku pakai mixer Mito seri MX100. Ini yang varian baby pink ya, warna yang bagus banget. Oke, untuk pengaturan kecepatannya bisa kalian lihat di sini. Buat kalian yang pengen punya mixer seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke guys, ini untuk adonannya diaduk sampai tercampur rata. Kalau misalkan adonannya sudah agak tercampur seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Setelah itu kita angkat dan kita tambahkan 1 sendok makan margarin seperti ini. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 25 atau 30 gram. Oke, langsung kita tambahkan margarin. Setelah itu kita mixer lagi sampai tercampur rata dan adonannya kali sempurna. Kalau kalian gak punya mixer, gak usah khawatir ya, kalian masih bisa membuat donat ini dengan diuleni manual pakai tangan. Cuma kekurangannya kalau diuleni pakai tangan itu yang pasti capek dan pegel. Belum lagi kalau diuleni pakai tangan itu harus 2 kali proofing. Setelah diuleni harus diistirahatkan ataupun di proofing. Nah, setelah itu dibentuk dan dicetak. Setelah dicetak di proofing lagi. Jadi 2 kali proofing ya. Sedangkan kalau pakai mixer cukup 1 kali proofing aja karena adonannya udah kali sempurna. Oke guys, ini adonannya udah kelihatan licin dan langsung aja kita matikan mixernya. Kita cek ya apakah udah kali sempurna. Dan cara mengeceknya itu gampang banget, tinggal kita tarik aja. Kalau misalkan adonannya elastis dan tidak mudah robek saat ditarik ataupun dilebarkan, berarti adonannya udah kali sempurna ya. Oke, kurang lebih seperti ini teksturnya kalau udah kali sempurna. Langkah berikutnya, adonan yang sudah di mixer tadi langsung aja kita gilas dengan menggunakan roll pin. Kalau kalian nggak punya roll pin, bisa diganti pakai botol, boleh diganti pakai gelas atau apa aja ya. Yang penting bisa digunakan untuk menggilas ataupun menggiling seperti ini. Untuk ketebalannya ini kurang lebih sekitar 1 cm. Dan untuk mencetaknya, di sini aku pakai cetakan donat pizza yang seperti ini. Ini aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kalau misalkan masih belum rata, kita ratakan lagi ya. Setelah itu langsung aja kita tekan sampai putus ya. Oke, kita tekan terus. Kalau udah putus, langsung aja kita angkat.
Kemudian kita lumuri dengan tepung terigu. Setelah itu kita simpan di dalam loyang. Nah, ini kita lumuri tepung terigu ya, supaya agak lengket dan lebih mudah diangkat pada saat akan digoreng nanti. Jangan lupa nanti ditutup dengan plastik supaya permukaannya tidak kering. Oke guys, sisa adonan yang udah dicetak nanti kita gabungkan, lalu kita gilas lagi pakai roll pin, kemudian kita potong-potong lagi dengan menggunakan cetakan. Nah, kalau udah tinggal dikit seperti ini, tetap kita bikin satu cetakan, kita ukur dulu. Kalau misalkan masih sisa, baru yang sisanya ini kita buat donat bulat seperti biasa. Oke guys, ini kita proofing sampai 80% karena yang 20%-nya akan mengembang pada saat digoreng. Ciri-cirinya di proofing 80% yaitu kalau kita tekan dia akan kempot, kemudian akan berangsur kembali seperti semula. Kalau misalkan over proofing dia akan kempot dan gak akan balik seperti semula. Biasanya sih malah kempes ya. Nah, kalau misalkan kurang proofing dia akan langsung mengembang. Sedangkan untuk lamanya proofing ini tergantung suhu ruangan ya, bukan tergantung berapa menit. Jadi kalau misalkan cuaca lagi hujan seperti ini, pastinya suhu ruangan itu jadi dingin, jadi bisa menghambat proses proofing. Dan solusinya ini aku pakai air panas yang ditaruh di dalam wadah, kemudian atasnya baru aku taruh loyang yang isinya donat. Jadi ini bisa mempercepat proses proofing. Langkah berikutnya kita goreng donat ini dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan minyaknya juga jangan terlalu panas ya. Nah, ini kita gorengnya jangan dibolak-balik supaya kita bisa mendapatkan white ring dan tidak menyerap banyak minyak. Oke, kalau misalkan bawahnya udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, baru kita balik ya. Dan kalau bagian bawahnya juga udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, bisa kalian lihat ya guys, ini white ringnya juga dapet ya. Oke, langsung aja kita tiriskan, kemudian kita dinginkan dulu, baru bisa kita hias dengan menggunakan glaze. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan glaze donat. Nah, glaze donat ini kadang suka beku ya, ataupun suka agak kaku. Jadi kalau misalkan mau dipakai, bisa kalian tambahkan minyak goreng dulu sedikit sampai kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Oke, kalau misalkan udah dapat tekstur yang kita inginkan, langsung aja kita oleskan ke atas permukaan donat pizza seperti ini. Kalau mau dicelupkan juga boleh ya. Cuma karena ini nggak muat, jadi aku pakai sendok aja seperti ini lebih mudah. Nah, ini bagian atasnya pasti belum rapi ya. Jadi kalau misalkan pengen rapi, tinggal kita goyang-goyangkan aja seperti ini. Nanti akan rapi, licin sendiri dan glowing seperti ini. Dan kalau udah glowing seperti ini, langsung aja kita hias sesuai selera. Untuk teknik ataupun cara menghiasnya, silahkan kalian simak videonya baik-baik.
Oke guys, ini dia hasilnya donat pizza yang aku buat. Gimana? Cara membuat dan menghiasnya gampang banget kan? Dan ini bisa kalian jual dengan harga Rp10.000 per potong. Ini karena ukurannya gede banget ya. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, donat pizza ini bisa tahan sekitar 2 hari dengan dikemas rapat kedap udara. Jangan dibiarkan terbuka kena angin-angin ya, karena biasanya sih 1 hari aja bisa keras. Dan sekarang saatnya review donat pizza yang aku buat. Oke guys, seperti ini ya hasilnya. Langsung aja aku cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini donatnya lembut banget dan juga empuk ya. Bisa kalian lihat seperti ini teksturnya. Ciri-ciri donat yang empuk dan lembut itu kalau dipencet dia langsung kempes ataupun gak balik lagi ya. Tapi kalau misalkan donat yang keras itu pasti langsung ngembal. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.